Pada suatu hari yang tidak bisa saya bilang cerah karena suasana daerahnya memang demikian, mendung-mendung basah. Jadi ceritanya seorang wanita atau tepatnya ibu-ibu baru saja pulang bersama putra sematawayang. Dalam perjalanan si anak meminta sepeda. Si ibu mengatakan bahwa permintaan itu belum bisa dikabulkan sekarang. Bukan karena tidak menyebutkan nama-nama ikan, tapi memang belum saja. Si anak pun jadi kecewa tapi tidak marah-marah, apalagi sampai tendang pintu rumah. Mereka mengganti topik pembicaraan untuk bercanda bersama dan di tengah candaan itu si anak pun berteriak. Mom, look out! Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, senantiasa saya berdoa semoga teman-teman semua beserta keluarga sehat-sehat saja, serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul The Hole in the Ground, sebuah film yang rilis di tahun 2019, disutradarai oleh Lee Cronin, serta dibintangi oleh para aktor yang aktingnya tidak perlu diragukan, meskipun saya belum kenalan. Baik, janganlah kelamaan, mari kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Beruntung, tokoh utama kita, sang MMG, kependekan dari Mama Gemes, bernama Sarah, segera menginjak rem dan berhasil menghindar tepat pada waktunya. Dia segera memeriksa apakah putranya, Chris, baik-baik saja. Ketika keluar dari mobil, Sarah melihat ada seorang wanita berdiri di tengah jalan, mengenakan tudung yang membuat wajahnya agak tertutup. Sarah pun perlahan mendekat, bertanya apakah orang itu baik-baik saja dan meminta maaf. Di balik tudung, bibir wanita itu bergerak cepat, tapi berbisik sangat pelan sehingga tidak terdengar kata-katanya. Kemudian wanita itu menoleh dan menatap lurus ke arah Chris yang masih di dalam mobil. Sedikit ketakutan, Sarah menyerah untuk berkomunikasi dan bergegas mengambil kaca spion yang jatuh lalu secepatnya kembali ke mobil. Insiden itu segera terlupakan karena mereka baru saja pindah dan ada banyak perbaikan yang harus dilakukan di rumah itu. Diperlihatkan bahwa Sarah mencoba mendidik Chris dengan keras tapi tanpa bersikap terlalu memerintah dan mengajarkan pentingnya kedisiplinan. Ketika Sarah pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil perkakas, Chris berteriak memanggil dan Sarah pun segera kembali ke atas. Sesampainya di ruang utama, dia mendapati Chris berdiri di atas kursi, menunjuk sesuatu dengan ketakutan, lalu dia berkata bahwa ada satu lagi yang muncul. Dan karena tahu fobia putranya, Sarah mengerti bahwa itu hanyalah laba-laba. Sarah berhasil menangkap serangga itu dan meletakkannya di dalam toples kaca, lalu membawanya ke taman untuk dilepaskan. Hal ini membuat Chris kecewa karena khawatir laba-laba itu akan masuk lagi ke dalam rumah dan mengatakan bahwa jika sang ayah di sini, pasti laba-laba itu akan dihabisi. Pembicaraan ini membuat Sarah tidak nyaman, apalagi saat putranya memanfaatkan kesempatan itu untuk membahas soal kepindahan mereka yang mendadak dan menuduhnya berbohong. Sarah pernah berkata bahwa mereka berdua akan pergi dulu dan ayah Chris akan segera menyusul, tapi kenyataannya tidak begitu. Sarah menanggapi dan melepaskan laba-laba itu yang mana segera diinjak oleh Chris. Liar. Chris. Liar. Kemarahan semakin memuncak. Chris menyebut sang ibu pembohong dan berlari ke hutan angker di dekat rumah. Sarah mengejar dan bahkan tidak menyadari ada sesuatu yang melintas di langit. Saat itu, di hutan yang lebat, Sarah kehilangan jejak anaknya. Jadi segera ia masuk lebih dalam sembari memanggil nama Chris tanpa henti. Di tengah hutan, Sarah menemukan kawah raksasa yang sangat dalam, seolah-olah sesuatu yang sangat besar telah jatuh dari langit. Tak lama berselang, Chris muncul dan segera meminta maaf atas sikap sebelumnya. Sarah pun memeluknya dan berkata semua baik-baik saja. Lalu, Chris mengungkapkan bahwa dirinya juga merasa lubang besar di hutan itu aneh dan bertanya-tanya, tapi Sarah hanya meminta Chris mengabaikan karena yang terpenting sekarang adalah pulang. Keesokan harinya, Sarah menjemput Chris dari sekolah dan melihatnya memegang brosur untuk pertunjukan bakat. Sarah mendorongnya untuk ikut berpartisipasi, mengatakan itu bisa membantu Chris mendapatkan teman. Tapi Chris menolak, mengatakan bahwa diri tidak membutuhkan teman baru. Sarah pun menghibur dengan mengatakan bahwa dia juga harus pindah saat seusia Chris dulu dan akhirnya bisa beradaptasi tanpa masalah.
Sepertinya tidak terlalu menghibur, jadi Sarah meyakinkan bahwa mereka akan terbiasa dengan kehidupan baru dan menemukan kebahagiaan di sana. Meski begitu, meski mengatakan demikian, Sarah terlihat tidak terlalu nyaman bersosialisasi dengan keluarga bosnya Louis. Ikut serta di meja makan, ada seorang profesor universitas bernama Jay dan adiknya yang banyak bicara bernama Rob. Rob menceritakan beberapa kisah sampai dengan cerita tentang suatu kecelakaan, namun Jay segera membantah, mengatakan itu hanya gosip. Jadi ceritanya, saat berusia 8 tahun, Louis memiliki seorang teman, bocah laki-laki bernama James. Pada suatu hari, ibu James datang ke sekolah dan mengamuk sampai-sampai harus ditahan oleh 3 orang dewasa. Nama wanita itu adalah Noreen. Dia sempat dirawat di sebuah klinik setelah kejadian itu, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang salah dengannya. Lebih lanjut, Jay menceritakan bahwa beberapa bulan kemudian, Noreen kabur dari klinik dan menabrak putranya sendiri hingga tewas. Louis tidak setuju dengan akhir cerita, bersikeras bahwa itu pasti sebuah kecelakaan. Ketika mengatakan Noreen masih tinggal di sekitar dan sampai hari ini tidak pernah pulih, Sarah curiga bahwa yang mereka maksud adalah wanita yang berdiri di tengah jalan tempo hari, tapi Sarah memilih untuk diam. Saat tengah malam, Sarah terbangun akibat suara berisik dan menjadi cemas ketika mendapati tempat tidur Chris kosong. Dia mulai memanggil-manggil putranya, tapi sama sekali tidak ada respon, sementara kegaduhan terus terdengar. Sarah pun turun untuk memeriksa sumber suara tersebut. Ia menemukan pintu dapur yang terus terbanting akibat angin yang berhembus kencang dari luar. Karena masih tidak menemukan Chris, Sarah pergi keluar dengan senter dan mulai mencari di hutan. Suasananya sangat gelap dan Sarah menjadi takut melihat sesuatu yang sepertinya bersembunyi di balik sebatang kayu. Sarah menarik nafas dalam dan memberanikan diri untuk mengintip, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Dan tidak ada yang menjawab ketika Sarah memanggil. Dalam keputusasaan, Sarah berlari kembali ke rumah dan menghubungi layanan darurat, mengatakan bahwa putranya telah diculik. Mendengar suara di belakang, Sarah berbalik dan melihat Chris di ruang utama, mengenakan piyama dengan ekspresi mengantuk. Sarah mulai memarahi, menuntut untuk tahu dari mana saja bocah itu, tapi Chris bersumpah tidak meninggalkan rumah dan bertanya apakah sang ibu baik-baik saja. Khawatir bahwa mungkin mengalami masalah mental, Sarah pun pergi ke dokter dan menjelaskan bahwa bekas luka di dahinya berasal dari kecelakaan yang terjadi setahun lalu. Tanpa memeriksa lebih jauh, dokter meresepkan obat antidepresi dan menyarankan untuk mengkonsumsinya sebelum tidur. Pada malam pertama, Sarah merasa sedikit ragu, tetapi memutuskan untuk mencoba dan akhirnya tertidur sampai pagi. Saat bangun, Chris sudah berpakaian dan duduk di samping tempat tidurnya dan sangat mengejutkan sambil memegang seikat bunga. Dia menjelaskan bahwa telah memetik bunga di taman dan Sarah mengatakan bahwa Chris tidak diizinkan pergi ke sana sendirian. Melihat putranya tampak murung, Sarah mengubah nada bicara dan berterima kasih atas hadiah itu lalu memeluknya. Keadaan pun mulai membaik secara bertahap dan Sarah melihat putranya bahkan sudah bermain dengan anak-anak lain di sekolah. Dalam perjalanan pulang, dia bertanya siapa saja temannya dan Chris menyebutkan beberapa nama, serta salah satu teman barunya bernama Stuart. Ini membuat Sarah terkejut karena sebelumnya Chris pernah mengatakan tidak menyukai Stuart. Chris bereaksi aneh, seolah-olah dia kaget dengan reaksi sang ibu, lalu berkata dirinya bisa menjauhi Stuart jika itu memang lebih baik. Sarah pun segera menyela dengan mengatakan semakin banyak teman maka semakin baik, yang penting kalau berhutang jangan lupa dibayar ya. Percakapan mereka terhenti ketika mencapai jembatan karena wanita tua yang beberapa hari yang lalu nyaris tertabrak menghalangi jalan. Chris terkejut melihatnya dan Sarah pun mencoba bicara agar diizinkan lewat. Bahkan Sarah memanggil nama wanita itu Noreen. Namun, Noreen merespon dengan pertanyaan apakah yang di dalam mobil itu adalah putramu. Sarah sangat terkejut. Kemudian seorang pria tua bernama Brady datang memperkenalkan diri sebagai suami Noreen. Dia meminta maaf atas kelakuan sang istri dan mencoba basa-basi sementara Noreen mulai bergerak mendekati mobil. Sarah segera bersiaga, menghentikan pembicaraan dan bergegas kembali ke mobil. Noreen berdiri di dekat jendela, menatap wajah Chris dari dekat, lalu mulai berteriak bahkan menghantam kaca dengan kepalanya sembari mengatakan bahwa itu bukan putra Sarah.
Brady berlari untuk menghentikan Noreen, sementara Sarah menyalakan mobil secepat mungkin dan pulang ke rumah. Kali ini tidak mudah bagi Sarah untuk melupakan kejadian itu, bahkan dengan bantuan obat sekalipun. Oleh karena itu, keesokan harinya, Sarah berhenti di jembatan dan pergi ke rumah tetangganya, di mana ia menemukan Noreen tewas di halaman dengan kepala yang terkubur. Tak lama kemudian, petugas datang dan mendengarkan keterangan Sarah, dan dia melihat putranya sedang bermain panco dengan salah satu petugas. Kekuatan anak itu tampak berlebihan untuk bocah seusianya, dan Sarah mengalami halusinasi singkat di mana Chris mematahkan pergelangan tangan petugas. Ketika kembali ke dunia nyata, suasana menjadi jelas bahwa petugas hanya membiarkan Chris menang. Miss O'Neill. Kemudian Sarah melihat handuk mandinya yang bernoda dan menemukan bahwa darah itu berasal dari dahinya. Meski begitu, dia berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke kehidupan normal dan bahkan menolak tawaran Louis untuk mengambil cuti beberapa hari. Mengetahui bahwa atasannya adalah seorang ibu 3 anak, Sarah mengambil kesempatan untuk berkonsultasi apakah normal jika terkadang merasa tidak begitu mengenal anak sendiri. Louis mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa, menyatakan bahwa anak-anaknya juga selalu berubah antara menjadi malaikat atau monster. Selanjutnya ditampilkan pemakaman Noreen yang menjadi cobaan baru bagi Sarah karena semua orang menatapnya dengan curiga, tahu bahwa dialah yang menemukan mayat si wanita tua. Dia juga memperhatikan bahwa cermin-cermin di rumah itu ditutup dan suasana terasa lebih mencekam dari pemakaman biasa. Brady mencoba mengurangi ketidaknyamanan dengan menawarkan minuman serta menunjukkan foto putranya, James. Dia berkata bahwa kelahiran James adalah kebahagiaan terbesar bagi mereka, tapi semuanya berubah ketika James berusia 8 tahun dan Noreen mulai menggila. Entah bagaimana Noreen yakin bahwa anak itu adalah peniru yang menggantikan posisi James, dan paranoia ini benar-benar menghancurkan keluarga mereka. Saat Sarah bertanya apa yang terjadi pada James, Brady menceritakan versi lain dari kecelakaan itu dan mengatakan bahwa dialah yang tidak sengaja menabrak putranya sendiri. Sarah menjadi tenang mendengar nada bicara yang damai dari pria itu, sehingga sekali lagi mencoba melanjutkan hidup, namun hal-hal aneh terus terjadi. Contohnya seperti yang satu ini. Ketika sedang jogging melintasi hutan, Sarah menemukan mainan kesayangan milik Chris dekat kawah dan menjadi hampir terhipnotis oleh luasnya tempat itu. Ya, dasar kawah seolah bergerak, semakin lama semakin amblas. Sesampainya di rumah, ketika sarapan, Sarah bertanya apakah Chris pergi ke hutan sendirian dan menunjukkan mainan itu. Chris menyangkal, bersikeras bahwa diri tidak pernah pergi ke hutan sesuai aturan dari sang ibu, namun Sarah tetap tidak percaya dan menganggap Chris berbohong, hingga akhirnya emosi Chris meledak. Selain kekuatan, hal yang membuat Sarah terkejut adalah reaksi agresif Chris yang belum pernah dilihat sebelumnya. Beberapa saat kemudian, setelah selesai mandi, Sarah berjalan melewati kamar Chris dan mendengar suara menggeram pelan yang sama sekali tidak dikenali, suara yang begitu aneh sehingga tidak terdengar seperti suara manusia. Mendengar langkah kaki yang cepat dengan ritme yang ganjil, dia memutuskan untuk mengintip dari bawah pintu dan tertegun oleh apa yang dilihatnya. Ternyata Chris yang mengeluarkan suara-suara itu dan berjalan merangkak di lantai sampai dia menangkap seekor laba-laba lalu memakannya. Tidak mungkin Chris melakukan hal itu, jadi Sarah pun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ngeri dan bergegas masuk kamar ketika Chris mulai memanggil dengan suara tenang. Chris bertanya apakah semua baik-baik saja dan mendekati pintu kamar sang ibu untuk mengucapkan selamat tidur, sementara Sarah sendiri berjuang untuk menyembunyikan rasa takut dalam suaranya. Dia membawa Chris ke dokter sesegera mungkin, tetapi tidak ada yang salah dengannya. Kini satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mencari banyak petunjuk tentang fenomena ini. Jadi Sarah menyembunyikan sebuah kamera di kamar Chris dan mulai ragu untuk meminum obatnya. Takut dia akan berada dalam pengaruh obat penenang saat berada di dekat Chris. Malam itu Sarah mengalami mimpi buruk yang mengerikan di mana putranya menyibakkan poninya lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam bekas luka ke dahi Sarah.
Sarah terbangun dan mendengar Chris bersenandung sambil menata rambut, lalu teringat bahwa hari ini digelar pertunjukan bakat di sekolah. Saat acara berlangsung, Louis duduk di sebelah Sarah. Awalnya semua berjalan baik, tetapi tiba-tiba Sarah mendapati dirinya sendirian di antara penonton dan anggota paduan suara lainnya juga menghilang, hingga menyisakan Chris yang bernyanyi dengan nada sumbang dan suara yang aneh. And the branch on the tree, and the hole in the bog, down in. Karena panik, Sarah berlari keluar dan mencoba meninggalkan ruangan sampai-sampai Louis datang untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Sarah berkata bahwa anak itu bukanlah putranya, Chris, dan bahkan menolak untuk berbicara ketika guru membawa Chris mendekat. He's not my son. Mommy! Setelah pulang ke rumah tanpa Chris, Sarah memeriksa rekaman dari kamera rahasia dan tampak bingung dengan apa yang dilihatnya. Lalu memutuskan untuk meminta bantuan Brady. Cermin-cermin di rumah Noreen sekarang tidak ditutup lagi, dan Brady menjelaskan bahwa Noreen dulu menggunakannya untuk memeriksa identitas suaminya karena selalu curiga pada peniru. Kemudian Sarah mengatakan bahwa Noreen benar dan memohon pada Brady untuk menonton apa yang direkam oleh kamera. Brady mengklaim bahwa dia tidak melihat sesuatu yang aneh dalam video itu dan menjadi gugup dengan perilaku Sarah lalu membanting kamera. Namun, ketika Sarah menantang Brady untuk menyebut Sarah gila, Brady mengaku bahwa dia tidak bisa mengatakan itu. Wasn't James? Di rumah, Sarah mencoba memperbaiki kamera tanpa menyadari bahwa Chris bangkit dari kursi. Sarah terkejut ketika Chris mendekat, bertanya mengapa Sarah meninggalkannya di sekolah, dan mengatakan bahwa diri tidak suka sendirian. Mencoba strategi baru, Sarah mulai berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja sambil diam-diam menguji anak itu. Chris gagal dalam tes pertama, memenuhi piringnya dengan keju parut, lalu Sarah memberinya petunjuk bahwa itulah cara Chris menyukainya. Padahal Sarah tahu yang benar adalah sebaiknya. Setelah makan, Sarah berkata sudah lama mereka tidak memainkan permainan biasa dan menghitung sampai 3, berharap anak itu akan menunjukkan wajah jelek. Tapi Chris hanya diam, seolah-olah tidak tahu permainan apa itu. Peristiwa ini mengakhiri keraguan dan Sarah menuduh bocah itu sebagai peniru, dan bocah itu pun memasang wajah menangis saat mendekat, bertanya ada apa dengan sang ibu akhir-akhir ini. Sarah terus mengatakan bocah itu bukan putranya, dan kemudian ekspresi bocah pun tiba-tiba berubah dari sedih menjadi marah. Sambil memegang lengan Sarah, Chris melempar sang ibu ke dinding, dan kita mendengar Sarah memohon agar dia berhenti. Bocah itu menyeret Sarah keluar dan menggali lubang di halaman, lalu mengubur kepala Sarah di dalamnya. Tak lama berselang, bocah itu tak sadarkan diri karena tanpa disadari Sarah telah memasukkan obat penenang ke dalam makanannya. Sarah pun bangkit dan berhasil mengeluarkan kepalanya dari tanah, lalu membawa Chris palsu itu ke ruang bawah tanah, memanfaatkan saat-saat itu dengan mendekatkan cermin ke wajah Chris palsu. Ya, apa yang Sarah lihat di pantulan cermin itu adalah makhluk mengerikan, dan di saat yang sama Chris palsu itu terbangun. Sambil menangis, Sarah bertanya apa yang telah dilakukan pada Chris yang asli. Tetapi makhluk peniru itu tidak menjawab dan langsung menyerang, mencekik leher Sarah serta membenturkannya ke dinding. What have you done with him? Dengan usaha yang begitu keras, Sarah berhasil melepaskan diri dari tangan-tangan kecil itu dan membalas dengan membabi buta karena benar-benar yakin bocah itu bukanlah Chris. Peniru itu membenturkan kepalanya ke lantai dan tampaknya pingsan, tetapi kemudian tiba-tiba membuka matanya lalu mulai mengeluarkan suara yang mengerikan. Bahkan setelah Sarah meninggalkannya di gudang bawah tanah dan mengunci pintu, jeritan melengking itu terus berdengung di telinganya. Sarah memegangi kepalanya yang kesakitan. Saat jeritan itu menjadi lolongan hewan buas, Sarah mengambil senter dan menuju ke kawah di tengah hutan. Semua ini dimulai ketika dia dan putranya berada di sana untuk pertama kalinya, dan lubang itu pasti ada hubungannya. Dengan hati-hati, Sarah mulai turun di sepanjang sisi menuju pusat yang seperti nutrijel coklat, di mana tubuhnya mulai tenggelam seolah-olah berada di dalam lubang pasir hisap.
Awalnya dia berpegangan pada akar-akar yang longgar, tetapi kemudian menyadari bahwa satu-satunya cara adalah pasrah dan mengangkat tangannya lalu membiarkan bumi menelan. Sarah berakhir di semacam gua sempit yang sangat gelap dengan berbagai tanaman merambat membentuk tirai yang menghalangi jalan. Setelah mengumpulkan kekuatan, Sarah merangkak masuk ke dalam suatu tempat yang sepertinya sarang dan nyaris terjebak di salah satu bagian yang lebih sempit. Sarah pun melanjutkan hingga mencapai sebuah ruangan lain yang jauh lebih besar, di mana dia bahkan bisa berdiri. Di sana dia menemukan tengkorak yang sebagian tertutup tanah dan melihat ada kerangka-kerangka lain yang berserakan. Saat itulah Sarah akhirnya menemukan putranya yang terbaring di tengah-tengah sisa-sisa kerangka ini. Dia bergegas menghampiri dan memeluknya, sementara sesuatu mulai mengerang di sudut gua. Sambil menggendong Chris, Sarah menyorotkan senternya ke sekeliling dan menemukan bahwa suara itu berasal dari makhluk berlendir tanpa wajah. Beberapa makhluk lain mulai terbangun di dekatnya, menggeliat keluar dari tanah sambil membentuk wujud mereka. Salah satu dari mereka membuka lubang di tempat yang tampaknya adalah kepalanya, dan erangan mengerikan keluar dari sana. Sarah membawa Chris, yang asli tentunya, ke lorong dan mulai menarik anak itu bersamanya, mencoba mencapai sisi lain sebelum makhluk-makhluk aneh itu mengejar mereka. Namun, salah satu makhluk itu juga memasuki terowongan dan mulai merangkak dengan cepat, sambil menjerit dan meneteskan cairan sepanjang jalan. Ketika makhluk itu akhirnya mencapai Sarah, Sarah berusaha melawan dengan senter sampai menemukan tangan manusia. Betapa terkejutnya Sarah melihat makhluk tadi telah mengambil wujudnya dan kini menatap wajahnya tanpa ekspresi. Sempat terdiam sejenak, Sarah kemudian menggunakan senter untuk melumpuhkan makhluk peniru. Berhasil keluar dari kawah, Sarah membangunkan Chris dan kemudian berlari keluar dari hutan sambil menggendongnya. Tak lama kemudian, Sarah menurunkan Chris, lalu perlahan menyelinap ke dalam rumah untuk mengambil kunci. Namun saat mendengar makhluk peniru Chris di gudang bawah masih memanggil seolah-olah dia Chris yang asli, Sarah memutuskan untuk mengakhiri semua kekacauan ini dengan membakar rumah sebelum pergi. Film pun ditutup dengan menampilkan waktu demi waktu berlalu. Kita melihat Sarah telah berpindah ke kota lain bersama Chris dan Sarah melanjutkan pendidikan. Kini Chris telah mendapatkan sepeda yang sangat diinginkan. Segalanya tampak baik-baik saja dan mereka menjalani kehidupan normal. Akan tetapi, Sarah diam-diam masih sering memotret Chris untuk memastikan bahwa anak itu benar-benar putranya. Pada suatu momen, Sarah sempat terpaku pada salah satu foto dan tamat. Akhir film ini menjelaskan bagaimana sebuah kisah yang berakhir bahagia ternyata dapat menyimpan aspek kelam, sehingga membuat penonton meragukan apa yang telah mereka saksikan. Seperti yang telah saya ceritakan, film ini tentang seorang ibu muda dan anaknya menempati rumah terisolasi yang berlokasi dekat dengan lubang atau kawah raksasa misterius. Ya, film ini membangun ketegangan secara perlahan dalam 1 jam pertama, menyajikan segalanya dengan nada halus sehingga membuat penonton bertanya-tanya apakah ketakutan Sarah hanya ada di kepalanya. Namun semua itu berubah drastis dalam satu adegan kunci ketika ia akhirnya menghadapi bocah itu dan dengan tegas mengatakan bahwa dia bukan Chris. Saat itulah topeng makhluk itu runtuh, menyerangnya dengan kekuatan di luar nalar, bahkan mencoba membenamkan kepala Sarah ke dalam tanah untuk membungkamnya. Akhir dari film ini menjelaskan bahwa Sarah berhasil menyelamatkan Chris, tapi tetap meninggalkan ruang untuk keraguan, akhir yang tidak secerah yang mungkin diharapkan banyak penonton. Seperti banyak film horor lainnya, kisah ini memilih menyuguhkan penutup yang memuaskan di permukaan, namun menyisipkan ketidakpastian yang menggantung setelah kredit penutup bergulir. Secara naratif, tampak seperti akhir bahagia, Sarah menghancurkan makhluk tiruan yang menyerupai Chris dan bisa kembali menata hidupnya, bahkan melanjutkan kuliah. Tapi di balik itu, ada tanda-tanda bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Sama seperti Noreen Brady sebelumnya, Sarah tampaknya juga tidak akan pernah benar-benar yakin anaknya adalah Chris yang asli.
Di sisi lain, beberapa elemen dari endingnya juga terasa kurang meyakinkan. Tindakan Sarah membakar rumah memang heroik dan terasa sebagai bentuk kemenangan, tapi film tidak pernah menjelaskan apakah api benar-benar bisa menghancurkan makhluk dari dalam tanah itu. Bisa jadi, itu hanya kemenangan sementara. Terlebih lagi, Sarah sendiri telah melihat banyak makhluk lain di dalam lubang itu, termasuk satu yang bahkan sempat meniru wujudnya. Semua itu memberi kesan bahwa ancaman belum benar-benar berakhir. Dengan akhir yang terbuka seperti ini, mustahil bagi penonton untuk tidak merasa waspada, seolah-olah film ini sengaja menanamkan pikiran bahwa bahaya bisa kembali kapan saja. Rasanya seperti isyarat halus bahwa mungkin suatu hari nanti cerita ini belum sepenuhnya selesai dan bisa saja berlanjut ke babak berikutnya. Saya pikir film ini memberikan sejumlah pelajaran dan pesan moral yang kuat. Yang pertama adalah pentingnya naluri seorang ibu. Meskipun orang-orang di sekitarnya meragukan dan menganggap dirinya berlebihan, si ibu tetap mempercayai instingnya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan anaknya. Ini menegaskan bahwa kasih sayang dan kepekaan seorang ibu seringkali melampaui penjelasan logis dan bisa menjadi satu-satunya alat untuk mengenali bahaya yang tersembunyi. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan bahwa tidak semua yang tampak bisa dipercaya. Seseorang yang terlihat sangat dekat dan dikenal pun bisa saja menyimpan sesuatu yang asing dan mengancam. Hal ini menjadi simbol bahwa dalam kehidupan, kebenaran tidak selalu ada di permukaan dan kita harus lebih jeli dalam menilai situasi maupun orang lain. Selain itu, pengalaman traumatis yang belum sembuh bisa sangat mempengaruhi cara seseorang dalam menyikapi dunia. Luka emosional yang belum terselesaikan bisa membuat seseorang kehilangan rasa percaya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Namun di tengah semua itu, keberanian menjadi kunci utama. Keberanian sejati bukan muncul saat seseorang merasa kuat, melainkan saat tidak ada pilihan lain selain menghadapi ketakutan paling dalam. Perjuangan seorang ibu yang rela turun ke tempat tergelap demi menyelamatkan anaknya adalah bentuk nyata dari keberanian yang dilahirkan oleh cinta. Meski pada akhirnya anaknya berhasil selamat, rasa curiga dan ketidakpastian tetap menyelimuti karena luka batin tidak serta-merta hilang bersama selesainya konflik. Pesan akhirnya adalah bahwa dalam hidup, ancaman terbesar tidak selalu datang dari luar, melainkan bisa muncul dari perubahan yang tidak kita pahami pada orang-orang terdekat. Dan terkadang, mempertahankan kepercayaan dan mengenali siapa yang benar-benar kita cintai adalah pertarungan yang paling menakutkan dari segalanya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!